Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, tanggal 3 November 2021, saya akan mengupas OXT. Ini adalah permintaan teman-teman. Maksudnya ada yang minta untuk dikupas OXT secara teknikal seperti apa. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, secara standar saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu yang menawarkan titip dana trading mengatasnamakan MS Trade. Oke teman-teman, kupas technical ya, OXT. Jadi ini barang ya, ini barang setelah saya cek ternyata dia ada di Indodax teman-teman. Di Indodax kodenya OXT IDR seperti ini. Teman-teman bisa ngelihat saat ini harganya di kisaran 8.000-an ya teman-teman. 8.100. Ini daily chartnya. Kemudian ini di chart Binance ya teman-teman. Ini di TradingView saya ambil dari OXT USDT Binance ya 0,58 berarti benar ini sekitar 8.000-an. Oke, sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya belum pernah trading ini barang ya. Ini permintaan teman-teman untuk menganalisa OXT ini. Nah, kita akan lihat dulu secara sekilas teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pengen tahu atau bagaimana saya menganalisa sekilas terhadap satu barang itu, biasanya saya seperti ini teman-teman. Yang pertama, ketika saya mendengar nama OXT, seperti ini tadi saya baru mendengar dari yang berkomentar, "Bang, tolong dibahas OXT," seperti itu. Maka yang saya lakukan pertama kali adalah saya ke CoinMarketCap teman-teman. Ke CoinMarketCap langsung saya cari OXT ya. Nah, di sini saya cari OXT, udah ketemu ya. Terus langsung saya klik favoritnya, saya bintangin dulu ya. Jadi saya akan mudah menganalisanya seperti itu. Oke, terus kemudian yang saya lihat adalah dia kontraknya adalah ini Ethereum ya. Ini dilihat ini aja. Terus berikutnya yang harus kita tahu juga dia ada websitenya seperti ini. Silahkan teman-teman yang mau membaca apa itu OXT, silahkan baca-baca di sana, banyak sekali bahasannya. Seperti ini, OXT itu apa sih? Kemudian nih seperti ini. Di sini penjelasan singkatnya ya Decentralized Bandwidth Marketplace ya. Saya nggak begitu detail dan di sini sekali lagi saya jelaskan saya tidak akan membahas apa itu OXT dari sisi fundamentalnya. Sama sekali saya nggak akan membahasnya teman-teman ya. Teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Jadi langsung saja ke webnya. Oke. Terus kemudian kita udah tahu dia ada webnya, dia ininya kontraknya adalah Ethereum. Terus kemudian di sini teman-teman harus lihat dia adalah token ya teman-teman. Token dengan ranking saat ini adalah 164. Perhatikan di sini, token dengan ranking 164. Nah, terus di sini ada community-nya apa saja. Silahkan teman-teman yang tertarik untuk menggali informasi lebih detail langsung ke situ. Terus kemudian di sini yang penting juga teman-teman perhatikan bahwa saya selalu melihat satu barang itu marketnya. Teman-teman ngelihat dulu marketnya. Di sini OXT sudah secara luas diperdagangkan di Binance, Coinbase ya teman-teman. Coinbase kan terkenal. Di Huobi, kemudian di Kraken ya teman-teman. Di KuCoin, Gate.io, kemudian di mana lagi teman-teman? Uniswap. Ada di mana lagi di bawah Indodax ya. Pokoknya ini barang sudah sangat luas dipasarkan. Nah, kondisi seperti ini tentu sangat saya sukai ya. Saya sangat menyukai barang-barang yang setidaknya luas terjual di marketplace ataupun di exchange yang luas seperti ini. Artinya ini barang memang ya sudah diterima di mana-mana, sudah dipasarkan di mana-mana. Sehingga istilahnya kalau mau dianalisa secara teknikal itu biasanya lebih mudah teman-teman. Kenapa? Karena barang ini ditradingkan oleh worldwide
trader atau trader dari seluruh dunia dengan menggunakan exchange ini tadi, mereka secara luas trading ini barang ya. Itu secara teknikal kalau dianalisa dia akan lebih valid seperti itu. Oke teman-teman, itu tentang marketnya. Kemudian sekilas di sini yang harus kita perhatikan kira-kira dia sudah berapa lama. Di sini langsung kita klik all. Di sini kalau di data ini adalah kalau di coin market cap ini dari ini sudah all ya teman-teman. Artinya ini dari kisaran 2019. Jadi umurnya 2019 Desember 2019 2021. Jadi hampir 2 tahun ya teman-teman. Kalau dilihat data ini. Nah, di sini juga sekilas nih harganya naik turun, naik turun, naik turun seperti itu berulang. Jadi ini barang ada siklus. Nah, siklus ini penting untuk kita ketahui. Cara mengetahuinya adalah kita lari ke chartnya teman-teman ya. Di sini chart daily Indodax saya kecilkan. Di Indodax kira-kira dia listing 1 tahun setelah dia dibuat sepertinya teman-teman. Jadi sekitar Desember 2020. Kalau tadi kan Desember 2019. Jadi sekitar setahun setelahnya dia listing di Indodax. Nah ini adalah di Binance. Kita lihat kalau di Binance dia September 2020. Jadi kisarannya sekitar 3 bulan lebih dulu listing di Binance daripada di Indodax. Oke, tidak ada masalah. Setelah kita melihat pergerakan seperti itu, yang harus kita perhatikan di dalam chart daily teman-teman. Oke, sekarang kita coba tengok pergerakan harganya ya teman-teman. Di sini oke, saya akan mencoba untuk memetakan pergerakan harga dari OXT teman-teman. Pertama kita ambil dulu support. Support sebagai titik rendahnya di sini. Nah, kita tarik. Fungsinya apa ini, teman-teman? Fungsinya adalah untuk melihat peta harganya. Ini sebagai support ya, teman-teman. Di sini terlihat di sini awal dari dia bergerak. Awal dari dia bergerak itu di bawah di sini. Ini adalah support yang cukup terbaca, teman-teman ya. Support yang cukup terbaca karena beberapa kali kejadian di situ, dan ini penting kita buat karena ini menjadi referensi kita berikutnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ambil satu garis ini, kita geser ke atas, kita sampein di puncaknya teman-teman ya. Kita sampai di puncaknya. Ini adalah atapnya. Ini bagian bawah adalah support atau lantainya, di atas ini adalah atap ataupun resistannya. Dari sini kita bisa melihat teman-teman, ini pergerakan dari OXT ini secara rutin dia naik terkoreksi, naik terkoreksi, naik terkoreksi seperti itu. Sehingga apa yang bisa saya simpulkan? Sehingga yang bisa saya simpulkan adalah ini barang potensial untuk dipakai trading. Ya, kenapa? Karena pergerakan harganya lebar. Jadi kalau memegang barang model seperti ini, teman-teman jangan berpikiran saya akan hold terus seperti itu. Apalagi bila teman-teman sudah memegang pada posisi yang tinggi. Saran saya kalau memang mau masuk di barang-barang seperti ini, masuklah di support-supportnya ya. Baik itu di support uptrend price channel ataupun di support yang seperti garis biasa ini, atau juga bisa menggunakan support Fibonacci. Baik, teman-teman, saya akan mencoba untuk mengupas pergerakan harganya teman-teman. Ini dari sini. Dari sini sekilas dulu, kita kupas dulu ya teman-teman. Dari sini kita lihat, kita akan kupas dulu. Nah, dalam pergerakan naik ini teman-teman, ini dia juga ada koreksi-koreksinya. Jadi ini penting kita ketahui supaya ketika kita masuk ke barang seperti ini, kita sadar bahwa ini barang ada koreksi. Seperti ini. Di sini terlihat dia terkoreksi sampai 61 teman-teman. Sampai 61. Artinya apa? Artinya koreksi sampai 61 retracement ini wajar di barang ini. Jadi koreksi dari si OXT ini bisa sangat ekstrim. Nah, teman-teman lihat di sini. Di bagian bawah ini dia dari awal bergerak saja dia sudah ada pergerakan sampai 61 retracement. Artinya dalam pergerakannya mungkin akan ekstrim seperti itu. Oke, saya lanjutkan kemudian naik berikutnya di sini. Trennya udah berganti teman-teman ya. Tren yang saya tarik adalah sampai di sini. Di sini kelihatan juga ini barang terkoreksi 23, 38, 50, 61 teman-teman. 61. Jadi ini barang ekstrim ya.
walaupun di sini dia ada demand-nya, tetapi demand itu ternyata tidak mampu menahan penurunannya. Dia bahkan overshoot sampai 78, teman-teman. Teman-teman perhatikan, bagaimana teman-teman akan sangat mendapatkan manfaat dari Fibonacci. Seperti ini adalah Fibonacci, teman-teman tinggal menarik dari swing low ke swing high, maka teman-teman akan mendapati titik-titik koreksinya, dan ini cukup presisi teman-teman ya. Ini cukup presisi koreksinya. Oke, ini adalah hanya tren dari sini. Sekarang kalau misalkan saya akan hapus lagi, saya gunakan tren yang lebih besar lagi. Di sini teman-teman, kita tarik ke sini. Ini adalah tren panjangnya dari swing low. Swing low dia di bawah di sini teman-teman, dari swing low yang ada di sini ya, sampai di sini. Kita akan tarik Fibonacci-nya. Ini penting sekali, Fibonacci boleh ditarik sampai depan, sampai panjang belakang boleh. Di sini terlihat bahwa dari swing low ke swing high dalam tren naiknya dari OXT ini, dia terkoreksi pada support pertama, kemudian support kedua ya, support ketiga. Nah, di sini teman-teman, perhatikan poin di sini, dia tidak kuat di bawah 38 retracement, maka ada target ke 61. Dan ini kecape teman-teman. Dan ini kecape. Nah, apabila satu barang yang terkoreksi sampai 61, nah kalau teman-teman nggak bisa lihat 61-nya di mana, saya tarik ke sini. Satu barang yang terkoreksi sampai 61 teman-teman, kalau dia mantul dari situ, maka target minimalnya di 38. Dan ini kecape teman-teman ya. Jadi, nah seperti ini, saya akan perlebar dulu. Saya akan perlebar dulu supaya teman-teman bisa ngelihat. Nih, saya kasih warna yang merah saja. Saya kasih warna merah saja, biar teman-teman ngelihatnya dengan jelas. Nah, satu barang yang tidak kuat di 38 retracement, maka ada target penurunan sampai 61. 61 retracement di sini ya. 61 retracement di sini. Apabila dia mantul dari 61 retracement, maka targetnya kembali ke 38 di sini. Dan ini kecape, teman-teman bisa ngelihat ini kecape di sini. Nah, 38 retracement itu adalah resistan. Dia tidak kuat, maka dia mencari support di bawahnya 50 dan ada di 61. Tidak kuat di 61, secara percaya diri dia akan mencari support bawahnya terus sampai dia mencari awal trennya. Jadi ini barang teman-teman mesti perhatikan, kalau naik turunnya juga bisa habis sampai trennya. Itu cerita tentang habit atau pergerakan dari OXT. Oke, itu adalah masa lalunya OXT yang bisa kita gunakan patokan pergerakan harganya. Baik, sekarang teman-teman perhatikan dari titik ini. Dari titik ini dia juga naik teman-teman di sini ya. Terus kemudian dia juga turun lagi, naik lagi di sini seperti itu. Nah, pada masing-masing titik ini teman-teman bisa tarik Fibo. Di sini jelas sekali dia terkoreksi sampai 78 lagi. Oke, ini saya geser. Dia terkoreksi lagi sampai berapa sekarang? Dia terkoreksi sampai 78 lagi, teman-teman. Artinya apaan? Artinya ini barang memang barang tradingan. Oke, saya geser lagi ke sini. Saya ambil yang tren ini. Jadi hanya dari tren ini teman-teman ke sini. Dia terkoreksi juga sampai 78. Oke, saya ambil lagi, saya geser lagi trennya ke sini. Dia juga terkoreksi saat ini baru sampai 50 seperti itu. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah ini barang menarik untuk trading. Jadi kalau teman-teman mau trading ini barang, perhatikan pola-pola zigzagnya. Jadi kalau teman-teman tadi yang pernah saya sampaikan tadi adalah kita bikin dulu satu supportnya di sini ya. Terus kemudian kita copy di atasnya seperti ini. Terus kita identifikasi di masing-masing swingnya. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah swing low, ini adalah swing high. Terus diidentifikasi seperti itu. Jadi kalau misalkan ini tren seperti ini, teman-teman perhatikan tarik Fibo-nya langsung terkoreksi 78. Ini di sini ini adalah swing low. Jadi awal tren lagi ke sini ya. Terus terkoreksi lagi. Ini swing low lagi.
naik lagi seperti ini, terus ini swing low lagi, terkoreksi lagi sampai ke sini. Jadi kalau teman-teman mau masuk, usahakan ketika berada di swing low-nya ini. Kemudian ini ya. Ini. Ini. Semua ini adalah swing low. Ini. Nah, swing low terakhir adalah yang ini. Nah, kalau teman-teman ngelihat posisi terakhirnya, saya bersihkan. Kalau teman-teman mau ngelihat posisi terakhirnya, dia ada di sini. Ini dalam daily ya. Nah, di dalam daily dia setelah naik terkoreksi sampai 50. Oke, itu dalam daily coba saya akan buat dalam 4 jam. Tentu akan lebih jelas. Nah, dalam 4 jam seperti ini, misalkan saya mau menganalisa kemarin di sini, kita akan coba dulu. Kita tarik Fibo-nya dari sini ke sini. Nah, dia terkoreksi kemarin sampai 78. Sekali lagi Fibonacci teman-teman ini penting sekali. Kenapa? Karena pergerakan di kripto ini sangat, maksud saya pergerakan di kripto ini kan dibeli oleh orang yang secara luas di seluruh dunia. Tadi kan saya bilang OXT dia diperdagangkan di banyak sekali exchange dan itu akan valid untuk dianalisa secara teknikal. Oke. Kita lihat dalam tren kecil dari OXT ini aja, kita bisa ngelihat koreksi 23, 38, tidak kuat di 38 di sini, ada target ke 61 kecapai, tapi dia naik ke sini pun nggak kuat, sehingga kita gunakan support bawahnya di 78. Nah, 78 dia naik terus di atas 38. Nah, di atas 38 ini berarti kekuatan tren dia naik akan kembali naik ke atas seperti itu. Oke, kalau teman-teman yang nanya, Pak, kalau kondisi terakhir dari OXT gimana? Dalam chart 4 jam, teman-teman, kalau mau ngelihat kondisi terakhir dari OXT, kita tarik tren ini. Ini adalah tren turun dari OXT. Dalam tren turun ini, dia sudah melewati resistannya di sini. Oke, kita tarik Fibo-nya dari sini. Fibo-nya kita tarik dari swing high. Kita hanya menganalisa dari sini ke swing low. Terus kemudian kita tarik seperti ini. Terus kita aktifkan yang extension-nya 161. 2 ini 3 sama 416, oke, 461, oke, setelah ketemu seperti itu. Nah, apabila dari OXT ini nanti tembus dari 9.474, maka ada target dia di 12.000 di sini. Kayak berikutnya dia ada di 18.000. Sekali lagi jangan FOMO, itu hanya target teman-teman, itu hanya target. Dalam 4 jam kita akan coba kecilkan dan kita akan padukan dengan chart besarnya. Kita akan padukan dengan chart besarnya, kita tarik dari chart besarnya, ini adalah awal tren, akhir tren. Dan kita akan tarik Fibo-nya, Fibo besarnya. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat memang target-targetnya dia berdekatan teman-teman ya. Jadi di sini dia mantul tadi di high-nya dari OXT itu adalah di 61 retracement. Di 61 retracement di sini. Jadi dalam tren turun ini OXT udah retrace ke atas, ketemu resistan pertama ya. Resistan pertama di sini. Resistan kedua dan resistan kedua dia balik ya teman-teman di sini. Terus resistan ketiga di 50 di sini dia balik. Dan terus kemarin ngetes lagi 50 dan berhasil 61. Nah, high-nya sementara ini adalah di 61. Terus apabila dia naik dari situ ada target ke 78 di mana ini adalah dekat sekali dengan target dari tren pendek ini. Dan kalau kita lanjutkan lagi ada 100-nya atau puncaknya di 15.000 itu berdekatan juga dengan target di 2,618 seperti itu. Ini aja yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk OXT. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk OXT. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Ini sekali lagi saya tidak menganalisa berdasarkan fundamental, enggak sama sekali. Saya menganalisanya adalah berdasarkan teknikal, yaitu lebih khususnya adalah support resist, demand, dan supply, dan juga menggunakan
Fibonacci. Demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.